Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahyo Adi Nugroho, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, pada tugas kali ini saya akan menyampaikan PPT yang telah saya buat mengenai pembagian polinomial. Nah, pertama-tama kita harus mengenali dulu apa sih pembagian polinomial itu. Yuk kita bahas. Pembagian polinomial adalah suatu operasi pembagian bilangan polinomial dengan suatu bilangan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pembagian polinomial, selanjutnya kita akan bahas nih bentuk-bentuk pembagian dari polinomial. Kira-kira apa aja ya pembagian polinomial itu? Nah, untuk bagian pertama itu ada pembagian polinomial yang dibagi dengan x plus min k. K itu sebagai koefisiennya. Yaitu ini di sini ada contoh, yaitu tentukan sisa x dan hasil x dari pembagian fungsi f(x) sama dengan 8x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x plus 7 oleh x min 2. Nah, yang berperan sebagai pembagi di sini adalah x min 2. Oleh karena itu, kita ambil dulu diketahui x min 2 sama dengan 0. Nah, sebelum kita memasukkannya ke dalam operasinya, kita harus merubah x menjadi x biasa seperti ini. Jadi kita harus memindahkan min 2 dari ruas kiri ke ruas kanan. Karena berpindah ruas, maka tandanya menjadi min. Min dikali min sama dengan plus. Berarti x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, setelah kita menemukan pembaginya, maka kita masukkan pembagi ke dalam rumusan rumusan Horner. Nah, jadi x sama dengan 2 kita masukkan ke sini yang akan sebagai pengali. Setelah itu, koefisien dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah itu ditulis dari kiri ke kanan. Karena pangkat yang tertinggi itu adalah pangkat 3 dan koefisiennya ada 8, maka 8 ditaruh ke paling kiri. Sedangkan 7 sebagai koefisien dari x pangkat 0, kita akan ditaruh paling kanan. Maka karena 8 tidak memiliki penambah di bawah, maka akan langsung diturunkan. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 ditambah min 6 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21. 21 dikali 2 sama dengan 42. 42 ditambah 7 sama dengan 49. Maka kita dapat mengetahui dari sini sisa pembagiannya adalah 49. Sedangkan hasil dari pembagiannya adalah 8, 10, dan 21. Kita lihat di sini ada 3 variabel. Maka pangkatnya adalah 2 karena x kuadrat plus x pangkat 1 plus x pangkat 0. Jadi ada 3 variabel. Maka hasil dari perkaliannya adalah x kuadrat 8x kuadrat plus 10x plus 21. Setelah itu ada pembagian polinomial yang dibagi dengan ax plus min b. Nah, ini jadi pembaginya itu ada variabelnya lagi ya, ada koefisiennya maksud saya. Nah, jadi langsung saja ke contoh soal itu ada tentukan sx dan hx dari pembagian fungsi fx 8x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3x plus 7 oleh x min 2. Kita langsung saja, pembaginya adalah 2x min 1 sama dengan 0. Maka kita jadikan x, 2x sama dengan 1, 2-nya dipindah ruaskan, maka dibagi oleh 1, maka x sama dengan 1 bagi 2 atau setengah. Maka kita masukkan pembaginya ke dalam rumus di sini, maka kita dapatkan 8 karena tidak ada penambah di bawah, langsung diturunkan saja. 8 dikali setengah sampai dengan 4, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Min 2 dikali setengah sama dengan min 1. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. 2 kali setengah sama dengan 1. 1 tambah 7 sama dengan 8. Maka kita ketahui di sini
adalah Sx sama dengan 8 dan Hx sama dengan 8x kuadrat min 2x plus 2. Setelah itu ada pembagian polinomial yang dibagi dengan ax plus min bx plus min c. Nah, di sini ada eh, yang berpangkat 2 teman-teman. Maka kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan Sx dan Hx dari pembagian fungsi fx sama dengan 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 2x min 10. Karena di sini pangkatnya itu pembaginya itu berpangkat 2, maka kita rubah dulu dengan mengeluarkan atau memindah ruaskan 2x dan min 3 menjadi x kuadrat sama dengan min 2x plus 3. 2x itu sebagai pembagi pertama dan 3 itu sebagai pembagi kedua. Maka kita masukkan ke dalam rumus min 2x dan 3 ditaruh di sini. Kita tuliskan koefisien-koefisien dari fungsi fx itu di paling atas dan kita kosongkan 3 ruas di sebelah kiri dan 1 ruas di kanan yang ruasnya itu membentuk seperti segitiga seperti ini ya teman-teman. Nah, karena 6 tidak ada penambahnya di bawah, kita langsung saja turunkan 6. Nah, setelah ini kita harus mengalihkan ke tiap-tiap pembaginya dan penempatannya itu lurus dengan dari baris tersebut ya teman-teman. Maka 6 kali min 2 sama dengan min 12 dan 6 kali 3 sama dengan 18. Karena min 4 ada penambahnya yaitu min 12, maka min 4 min 12 sama dengan min 16. Min 16 kali min 2 sama dengan 32, min 16 kali 3 sama dengan min 48. Maka kita tambahkan di sini dulu 8 tambah 32 tambah 18 sama dengan 58. 58 kali 2 sama dengan kali min 2 sama dengan min 116. 58 kali 3 sama sama dengan 174. Maka kita tambahkan di sini min 2 min 116 min 48 sama dengan min 166. Maka maka kita tambahkan di sini juga min 10 tambah 174 sama dengan plus 164. Maka kita ketahui sini adalah Sx sama dengan min 166x plus 164 dan hasilnya adalah 6x kuadrat min 16x plus 58. Nah, setelah mengetahui bentuk-bentuknya, kita harus juga mengetahui metode penyelesaiannya. Yang pertama adalah cara Horner. Ini dengan cara seperti di contoh sebelumnya, kita menggunakan pembaginya sebagai dasaran untuk mencari sisa dan hasilnya. Ini bisa di sini. Setelah cara Horner, ada cara bersusun. Cara bersusun ini sama persis dengan cara pembagian. Kita ambil di sini, soalnya adalah 2x pangkat 3 plus 2 plus x kuadrat plus 5x min 1. Nah, kita harus membagi ini satu persatu dengan pembagi x yang ada di depannya. Jadi, min 2x pangkat 3 dibagi 2x. Maka 2-nya dihilang dan pangkatnya menurun 1. Nah, setelah ada di atas, kita harus mengalihkan kembali dengan pembagi tersebut, yaitu x kuadrat dikali 2x menjadi 2x pangkat 3, x kuadrat kali min 1 sama dengan min x kuadrat. Maka kita turunkan di sini dengan cara dikurangi sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Nah, setelah ini kita harus membagi bilangan yang terbesar yang berpangkat paling tinggi dengan pembaginya lagi. Kita bagi lagi menghasilkan x kali 2x sama dengan 2x kuadrat, x kali min 1 sama dengan min x. Kita kurangi lagi menjadi 6x. 6x kita masih bisa dibagi oleh 2x, kita bagi dulu. 6x dibagi 2x sama dengan 3. 3 kali 2x sama dengan 6x, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kita kurangi terlebih dahulu, min 1 min 3 sama dengan 2. 2 itu berperan sebagai sisanya dan x kuadrat
plus X plus 3 yang ada di hasil, itu hasil pembagian itu merupakan hasil dari pembagian polinomial tersebut. Setelah itu ada cara ketiga yaitu teorema sisa. Nah, teorema sisa ini kita gunakan itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan bagian polinomial, yaitu kita lihat di sini, tentukan sisa dari pembagian 5x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x plus 8 oleh x min 1. Kita harus uraikan dulu pembagiannya di sini. X min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kita tulis dulu rumusnya, x bahwa x sama dengan fx. Dan karena x-nya 1, maka Sx ganti 1. Berarti S1 sama dengan F1. Dan kita masukkan ke dalam soalnya, S1 sama dengan 5 kali 1 pangkat 4. 1 itu adalah hasil substitusi dari pembaginya. Jadi 5 kali 1 pangkat 4, 6 kali 1 pangkat 3, min 3 kali 1 pangkat 2, min 9 kali 1, plus 8. Kita bisa coret saja satunya, maka menjadi 5 plus 6, min 3, min 9, min 8, plus 8. Maka S1 atau Sx diketahui menjadi 7. Jadi hasil dari pembagian tersebut adalah 7. Yang terakhir ada metode Horner-Kino. Ini adalah suatu pengembangan dari metode Horner biasa. Dengan cara kita langsung memasukkan dua pembagi sekaligus ke dalam suatu operasi pembagian polinomial. Dilihat di sini adalah soalnya adalah 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 2x min 10 oleh x kuadrat plus 2x min 3. Maka di sini kita langsung masukkan saja pembaginya dengan cara x kuadrat disama dengan 0, maka x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan min 2x plus 3. Kita masukkan min 2 itu sebagai pembagi pertama dan plus 3 itu sebagai pembagi kedua. Maka kita bisa turunkan lagi ke sini menjadi 6x min 16x plus 58 min 166 plus 164. Maka kita dapatkan di sini sisanya adalah min 166x plus 164. Dan hasil dari pembagian tersebut adalah 6x kuadrat min 16x plus 58. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dan metode penyelesaiannya, maka mari kita coba dulu mengerjakan soal wajib yang telah diberikan. Nah, jadi saya mendapatkan soal wajib nomor 16 yang paket soal genap. Ditulis di sini tentukan sisa pembagian polinomial fx sama dengan 5 x pangkat 5 min 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 5 oleh x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Maka kita uraikan dulu pembagian di sini. X kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Maka x kuadrat sama dengan 2x min 3. 2 itu sebagai pembagi pertama dan min 3 itu sebagai pembagi kedua. Kita masukkan ke dalam sini dulu setiap koefisien dari soalnya atau dari bilangan yang dibagi menjadi 1, min 4, 3, 2, 1, dan 5. Kita turunkan dulu karena 1 tidak memiliki penambah di bawahnya, maka 1 langsung turun. 1 dikali 2, 2. 1 dikali min 3, min 3. Min 4 plus 2 sama dengan min 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 2 kali 3 sama dengan 6. Kita selesaikan dulu yang ketiga, itu 3 plus min 4 plus min 3. Itu sama dengan, bisa dicoret langsung 3-nya, jadi min 4. Min 4 kali 2 sama dengan min 8. Min 4 kali 3 sama dengan 12. Kita turunkan dulu. 2 min 8 plus 6. Hasilnya 0. 0 kali 2, 0. 0 kali min 3, 0. Kita jumlahkan dulu. 1 plus 0 plus 12 sama dengan 13. Kita jumlahkan lagi. 5 plus 0 sama dengan 5. Karena di sini pembaginya ada 2, maka sisa dari pembagian di sini juga ada 2, yaitu 3x plus 5. Dan hasil baginya adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x. Sekian dari tugas dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.